Diplomatic alarm bells are ringing after reports emerged Russia wants to base long-range aircraft in Indonesia. It's become the focus of this afternoon's federal election campaign. Here's National Security Editor Tim Lester. Dalam sebuah perkembangan yang mengejutkan dan memicu ketegangan global, pesawat pembom strategis Tupolev Tu-95 Rusia dikabarkan akan mendarat dan parkir di pangkalan udara Indonesia. Pemberitaan ini langsung menimbulkan gelombang reaksi dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Tu-95 yang dijuluki Bear oleh NATO bukanlah pesawat biasa. Ini adalah salah satu pembom strategis paling ikonik dan mematikan yang pernah dibuat, dengan kemampuan untuk membawa senjata nuklir dan menempuh jarak interkontinental tanpa perlu mengisi bahan bakar. Kehadirannya di Indonesia, sebuah negara yang secara tradisional netral dalam konflik global, menimbulkan pertanyaan besar. Apa misi sebenarnya di balik kedatangan pesawat ini? Apakah ini bagian dari strategi geopolitik Rusia yang lebih besar, atau sekadar latihan rutin? Bagaimanapun, kehadiran Tu-95 di wilayah Asia Tenggara ini tidak bisa dianggap remeh, terutama mengingat kemampuan destruktifnya yang luar biasa. Tu-95 pertama kali diperkenalkan pada era Perang Dingin dan hingga kini masih menjadi tulang punggung armada pembom strategis Rusia. Pesawat ini dirancang untuk misi-misi jarak jauh, dengan kemampuan untuk terbang hingga 15.000 km tanpa henti, berkat sistem pengisian bahan bakar di udara. Yang lebih mengerikan, Tu-95 mampu membawa hingga 12.000 kg persenjataan, termasuk bom konvensional, rudal jelajah, dan yang paling menakutkan, senjata nuklir. Salah satu rudal andalannya, KH-101, memiliki jangkauan hingga 5.500 km dan dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Dengan kemampuan ini, Tu-95 bisa menghancurkan target di belahan dunia lain hanya dalam hitungan jam. Kehadirannya di Indonesia, yang terletak di wilayah strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, tentu menimbulkan spekulasi tentang potensi misi rahasia yang mungkin sedang direncanakan. Tu-95 bukan sekadar pesawat tua yang masih bertahan dari era Perang Dingin. Meskipun desainnya sudah berusia lebih dari setengah abad, pesawat ini terus diperbarui dengan teknologi modern, menjadikannya ancaman yang tetap relevan di era modern. Salah satu keunggulan utama Tu-95 adalah mesin turbopropnya yang unik, yang memberikannya kecepatan jelajah yang tinggi sambil tetap hemat bahan bakar. Ini memungkinkan pesawat untuk melakukan misi-misi panjang tanpa perlu sering mendarat. Selain itu, Tu-95 dilengkapi dengan sistem avionik canggih yang memungkinkannya untuk melaksanakan serangan presisi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Namun, yang membuat Tu-95 benar-benar menakutkan adalah kemampuannya untuk membawa senjata nuklir. Dalam skenario perang nuklir, Tu-95 akan menjadi salah satu ujung tombak serangan pertama Rusia. Pesawat ini bisa meluncurkan rudal jelajah nuklir dari jarak yang aman, menghindari deteksi radar musuh, dan menghancurkan target dengan presisi mematikan. Kemampuan ini menjadikan Tu-95 sebagai alat pencegah yang sangat efektif, sekaligus ancaman nyata bagi siapapun yang berani melawan Rusia. Kehadiran Tu-95 di Indonesia menimbulkan spekulasi tentang misi apa yang sedang direncanakan oleh Rusia. Beberapa analis meyakini bahwa ini bisa menjadi bagian dari strategi Rusia untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara yang semakin menjadi ajang persaingan antara kekuatan global seperti Amerika Serikat dan China. Dengan memarkir Tu-95 di Indonesia, Rusia mungkin ingin mengirim pesan kepada dunia bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militer mereka ke wilayah yang jauh dari tanah air mereka. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa misi ini bisa lebih dari sekadar demonstrasi kekuatan. Beberapa sumber intelijen menyebutkan bahwa Tu-95
mungkin sedang mempersiapkan diri untuk misi rahasia, seperti pengintaian atau bahkan latihan serangan simulasi terhadap target tertentu di kawasan Asia Pasifik. Keberadaan Tu-95 di Indonesia yang terletak di jalur strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik memberikan Rusia akses mudah untuk memantau aktivitas militer negara-negara seperti Australia, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat di Guam. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Rusia mungkin sedang menguji respons pertahanan negara-negara sekutu ASEAN di kawasan ini, atau bahkan mempersiapkan skenario perang yang lebih besar. Pemberitaan tentang rencana pendaratan Tu-95 di Indonesia telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Amerika Serikat melalui pernyataan resmi Departemen Luar Negeri menyatakan keprihatinannya atas langkah ini dan menyerukan transparansi dari pemerintah Indonesia. AES menegaskan bahwa kehadiran pesawat pembom strategis Rusia di kawasan Asia Tenggara dapat mengganggu stabilitas regional dan memicu perlombaan senjata. Sementara itu, China yang juga memiliki kepentingan strategis di kawasan ini memilih untuk tidak memberikan komentar langsung, meskipun analis meyakini bahwa Beijing akan memantau perkembangan ini dengan cermat. Di dalam negeri, rencana ini juga menuai kontroversi. Beberapa anggota parlemen Indonesia menuntut penjelasan dari pemerintah mengenai alasan di balik keputusan ini. Mereka mempertanyakan apakah Indonesia telah mempertimbangkan dampak geopolitik dan keamanan dari kehadiran Tu-95. Sejumlah pakar pertahanan juga memperingatkan bahwa langkah ini bisa merusak citra Indonesia sebagai negara netral dan berpotensi menarik negara ini ke dalam konflik global yang lebih besar. Bagi Indonesia, keputusan untuk mengizinkan Tu-95 mendarat dan parkir di pangkalan udaranya memiliki implikasi yang kompleks. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia yang dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan ekonomi. Namun, di sisi lain, langkah ini berisiko merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara sekutu ASEAN yang mungkin melihat ini sebagai tanda bahwa Indonesia sedang bergeser ke blok Rusia. Selain itu, kehadiran Tu-95 juga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman. Meskipun Indonesia bukanlah target langsung dari pesawat ini, keberadaannya di wilayah udara Indonesia bisa menarik perhatian kekuatan militer lain seperti AS atau China yang mungkin akan meningkatkan aktivitas pengintaian dan patroli di kawasan ini. Ini bisa menciptakan situasi yang semakin tegang dan berpotensi memicu insiden militer yang tidak diinginkan. Yang paling menakutkan dari Tu-95 adalah kemampuannya untuk melaksanakan misi nuklir. Dalam skenario perang nuklir, Tu-95 akan menjadi salah satu aset paling berharga Rusia. Pesawat ini bisa meluncurkan rudal jelajah nuklir seperti KH-102 yang memiliki jangkauan hingga 5.500 km dan mampu menghancurkan kota-kota besar dalam hitungan menit. Dengan kehadirannya di Indonesia, Tu-95 bisa mempersingkat waktu tempuh untuk mencapai target di Asia Pasifik, termasuk pangkalan militer AS di Guam, atau bahkan kota-kota besar seperti Sydney atau Tokyo. Ini menimbulkan pertanyaan mengerikan. Apakah Rusia sedang mempersiapkan skenario perang nuklir di kawasan ini? Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan hal ini, kehadiran Tu-95 di Indonesia tentu menambah ketegangan yang sudah tinggi akibat persaingan geopolitik antara Rusia, ASEAN, dan China. Jika misi ini adalah bagian dari latihan atau persiapan untuk skenario perang, maka dunia mungkin sedang berada di ambang konflik yang bisa memiliki konsekuensi dahsyat.
kehadiran pesawat pembom strategis Tupolev Tu-95 Rusia di Indonesia adalah langkah yang penuh risiko dan harus diwaspadai oleh semua pihak. Kemampuan mengerikan pesawat ini, terutama dalam membawa senjata nuklir, menjadikannya ancaman nyata bagi stabilitas global. Sementara, pemerintah Indonesia mungkin memiliki alasan strategis untuk mengizinkan pendaratan dan parkir Tu-95 di pangkalan udaranya. Langkah ini tidak bisa dianggap remeh. Indonesia, sebagai negara yang selama ini dikenal netral dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, harus mempertimbangkan dengan matang implikasi geopolitik dan keamanan dari keputusan ini. Pertama, kehadiran Tu-95 di Indonesia bisa diinterpretasikan sebagai tanda bahwa Indonesia sedang bergeser ke blok Rusia, terutama di tengah persaingan sengit antara Rusia, Amerika Serikat, dan Cina. Hal ini berpotensi merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara sekutu ASEAN seperti Australia, Jepang, dan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan antara kekuatan global yang bisa mengancam stabilitas regional.